Pemirsa, serangan Israel ke wilayah Rafah Gaza nampaknya semakin gencar dan masif. Terbaru Israel menyasar target menghancurkan bangunan observasi. Ribuan warga Rafah pun terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya setelah seruan Israel akan menghancurkan kota Rafah. Bergabung pada sore ini bersama kami Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Han Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum. Mas Fikri, selamat selalu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, Mas. Baik, semoga diberi keselamatan di sana sampai saat ini tugas mulia masih Anda lakukan begitu ya Mas Fikri. Kalau Anda bisa ceritakan kondisi terkini di sana seperti apa Mas? Ya, memang kondisi sejak lusa lalu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 memang pihak militer Israel Mhm. sudah menyebarkan kertas-kertas untuk warga Gaza untuk melakukan evakuasi dari Rafah Timur, dari sebelah Rafah Timur menuju eh, ke daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Mmm. Sehingga memang per lusa kemarin memang Israel sudah memperingati warga dan sampai hari ini warga juga sudah melakukan evakuasinya dari kota Rafah Timur menuju ke jalur Gaza bagian selatan di daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Mmm. Dan kemudian sore harinya eh, pihak Hamas pihak pejuang Palestina atau Hamas juga sudah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh pihak yang Qatar dan juga Mesir, Mhm. yang saat ini sedang sampai hari ini juga masih sedang berdiskusi di Kairo di Mesir. Dan juga kondisi sejak peringatan Israel terhadap masyarakat Gaza untuk melakukan evakuasi, kondisinya bombardir masih terus dilakukan oleh pihak militer Israel. Bahkan pada per hari Selasa kemarin, Israel sudah berhasil menguasai border Rafah yang satu-satunya border, sehingga border tersebut terpaksa ditutup untuk kegiatan keluar masuk warga asing ataupun masyarakat. Dan juga bantuan kemanusiaan pun terpaksa harus berhenti karena border Rafah sudah berhasil dikuasai. Namun pada siang hari Mhm. memang kami mendapatkan informasi dari warga lokal juga memang Israel sudah menarik mundur dari border tersebut dan bergerak ke bagian Rafah yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Dan semoga kita berharap Mmm. semoga invasi darat ini memang tidak meluas dan tidak lama, karena kita berharap semoga Israel juga menyetujui proposal gencatan senjata yang memang berlaku dalam 3 tahap ini. Baik, nampaknya kalau untuk gencatan senjata, belum bisa permanen. Ini saya bahas kemarin dengan, dosen HI begitu ya dari UBINUS Jakarta, Mas, Fikri. Tapi kalau kita berbicara soal upaya evakuasi hingga ke border tadi Anda katakan berbatasan dengan Mesir, apakah masih terdapat korban yang berjatuhan, ketika mereka harus dievakuasi? Iya, informasi dari Kemenkes Palestina yang merilis hari ini memang per hari ini hari Rabu tanggal 8 Mei ini memang ada 35 Mmm. warga meninggal dan juga 129 lainnya mengalami luka-luka pengeboman di berbagai wilayah, baik di kota Rafah ataupun di jalur Mhm. Gaza bagian tengah ataupun di Oke. jalur Gaza bagian lainnya. Artinya memang pihak militer Israel masih terus melakukan Mmm. penyerangan, Oke. terutama memang mereka sangat intens sekali di kota Rafah karena Mhm. eh, beberapa hari yang lalu juga saya memang berada di kota Rafah. Mhm. Intensitas serangan begitu dahsyat dibanding di saat ini saya berada di kota Khan Yunis, karena memang Mmm. di Rafah ini bukan hanya saja serangan melalui udara maupun dari laut, namun serangan darat Israel, tank-tank baja Israel sudah merinsek ke kota Rafah. Dan semoga ini tidak menyebar luas ke kota-kota lainnya. Ya, kalau Rafah merupakan, pintu masuk begitu ya, memberikan bantuan logistik, dari daerah lain atau negara lain seperti Mesir begitu ya, Mas Fikri. Tapi kalau bisa Anda gambarkan, dampaknya apa Mas dengan serangan tersebut sehingga mengganggu sebagian, wilayah yang ada di sekitar Rafah, seperti gelombang pengungsian dan juga distribusi logistik? Iya, tentunya ini sangat menghambat truk-truk bantuan untuk masuk ke perbatasan, untuk masuk ke jalur Gaza, karena ada 2 pintu perbatasan sebenarnya yang Mmm. ditutup. Karim Abu Salom yang ada di perbatasan antara Mesir dan juga Israel dan juga Palestina, dan Mhm. juga yang kita tahu ada border Rafah
juga menjadi tempat masuk truk-truk bantuan untuk masuk ke jalur Gaza. Dan juga kita tahu bahwa kota Rafah ini adalah kota terakhir dan mayoritas mereka adalah pengungsi. Ada yang awalnya diisi dengan 200.000 masyarakat, namun saat ini ada 1,3 juta lebih masyarakat, sehingga memerlukan evakuasi yang waktu yang lama, ditambah juga jarak yang cukup jauh, dan tidak semua warga juga memiliki kendaraan, sehingga memang memerlukan waktu yang cukup lama, dan juga tentunya menghambat saat ini adalah pendistribusian bantuan-bantuan di kota Rafah itu sendiri. Dan juga tim medical point yang ada di kota Rafah pun banyak yang berhenti, salah satunya dari Rumah Sakit Abu Yusuf An-Najjar yang memang sudah dikosongkan baik dari pasien maupun dari tim dokter, dan juga tim medis Mercy Medical Emergency Rescue Committee yang masih ada di kota Rafah pun terpaksa menghentikan segala aktivitasnya. Itu dampak dari serangan juga Kak? Karena kalau melihat targetnya ini kan adalah perbatasan Rafah begitu ya, karena tempat perlindungan terakhir para pengungsi itu berada di Rafah, di perbatasan Mesir. Tapi kalau melihat target lainnya selain bangunan observasi, bagaimana kemudian keadaan dari rumah sakit yang ada di sana, Mas? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa tadi terdapat sebenarnya tim Mercy bekerja di 3 rumah sakit, ada di Rumah Sakit Al Hilal Al Maroti yang ada di kota Rafah, dan juga ada Rumah Sakit Abu Yusuf An-Najjar. Dan 2 rumah sakit ini sebenarnya yang lebih pasti adalah Abu Yusuf An-Najjar sudah berhenti beroperasi akibat serangan menuju ke kota Rafah, sehingga pasien tidak bisa dirawat di sana, dan juga tim medis juga sudah pergi dari rumah sakit tersebut. Dan juga Rumah Sakit Al Hilal Al Maroti juga adalah rumah sakit persalinan satu-satunya yang ada di Jalur Gaza yang tersisa, terpaksa juga memang hanya Oke. beberapa aktivitas saja yang dilakukan, artinya tidak seperti sebelumnya, memang aktivitas masih terus berjalan. Dan juga ada klinik Kali Sultan yang ada di kota Rafah pun memang hanya mereka bergerak, artinya dalam arti medis mereka bergerak, namun hanya terbatas seperti itu. Baik, terima kasih untuk update Anda langsung dari sana, Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Kami minta Anda tetap jaga keselamatan, sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang waktu Palestina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.